Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Ta'mir Masjid Al-Muhajirin, imam-imam masjid, para kiai, para asatid, para penasehat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin dan Al-Ihsan yang baru saja tiba. Apa kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kajian kita pada kesempatan kali ini masih di seri manajemen kalbu. Saya hendak menyampaikan materi yang juga sudah sering kita dengar, apalagi menjelang Ramadan, Idul Fitri. Tapi menurut saya materi ini baik, apalagi dalam kondisi seperti saat sekarang ini, yakni 3 sifat ahli surga. Sekali lagi saya ulangi, 3 sifat ahli surga. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kalian semua ila maghfiratim mir rabbikum, menuju atau mendapatkan maghfirah, ampunan, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, sebagai tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada hal menarik di awal. Allah itu kalau sudah bicara surga, wasari'u, bersegeralah, jemputlah, kejarlah, dalam bentuk perintah. Tapi kalau bicara dunia tidak kayak gitu. Misalnya contoh di ayat yang lain ya Pak, wa betaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, carilah apa yang sudah Allah janjikan dari karunia-Nya di darul akhirah, wala tansa, dan sekedar engkau jangan lupa nasibaka minad dunya, nasib bagianmu di dunia. Jadi kalau urusan akhirat itu Allah suruh kejar, Allah suruh perjuangkan, Allah suruh segerakan. Tapi kalau urusan dunia sekedar
jangan lupa. Ini redaksi bahasa yang kita sering selip, Pak. Sudah kerja, tapi jangan lupa sholat. Itu sangat bertentangan sama ayat ini. Udah dagang di pasar, tapi jangan lupa sholat. Mestinya yang sesuai itu begini, sudah sholat, tapi jangan lupa kerja. Banyakin sholat, ingat Allah, kejar akhirat, tapi jangan lupa kerja. Kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jadi urusan dunia ini sekedar jangan lupa. Program utama kita, perjuangan kita, yakni akhirat nantinya. Ini selalu sedemikian rupa. Di bahasa Al-Quran itu dunia sekedarnya, akhirat perjuangkan. Wasari'u, bersegeralah, berjuanglah, berupayalah dengan segala kemampuan ila maghfirah, untuk mendapatkan ampunan mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, ndak usah takut enggak kebagian kapelingan surga. Selebar-lebarnya, sepadat-padatnya penduduk bumi, buktinya manusia masih bisa hidup. Cina itu, Pak, penduduknya kan 1,2 miliar, tapi hidup semua. Malah satu-satunya negara yang paling mampu mengendalikan gejolak di dalam negerinya, walaupun dengan tangan besinya komunis. Ya, kalau enggak kayak gitu, ya hancur Cina. Kalau dibiarkan bergejolak, rakyatnya terlalu banyak. Tapi yang saya lihat di situ, di sisi lain, ternyata hidup mereka, walaupun penduduknya padat. Walaupun seakan-akan orang Cina itu enggak butuh lagi rakyat, kalau mau pergi sono malah diusir, katakanlah sedemikian rupa, tapi hidup sepadat-padatnya bumi. Nah, surga itu bukan seluas bumi, tapi seluas langit dan bumi. Sedangkan langit itu bermiliar-miliar kali lipat, mungkin lebih dari itu, lebih luas daripada bumi yang kita tempati. Maka jangan berebut surga, karena umat Islam itu bakal masuk surga semua. Saya ulang lagi, umat Islam itu sepertiganya masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan termasuk kita. Allahumma amin. Sepertiganya akan dihisab dan kemudian di mizan, ditimbang, lalu diampuni dosanya. Fayughfaru lahum, mereka mendapatkan ampunan, masuk surga. Jadi umat Islam itu udah jelas 2/3-nya masuk surga tanpa adab, tanpa siksaan. Itu banyak itu, Pak. Kalau populasi zaman sekarang saja 6 miliar, berarti umat Islam itu sekarang jumlahnya berapa? 1,8 miliar, 1.800 juta. Berarti 1.200 juta, 1,2 miliar masuk surganya tanpa adab. Mudah-mudahan masih termasuk kita. Allahumma amin. Yang mampir ke neraka itu cuma 1/3 yang mampir ke neraka. Makanya sering saya sampaikan, sudahlah, jangan berebut benar. Jangan berebut surga, karena surga bukan kapelingan kelompok tertentu. Surga itu untuk umat Islam. Makanya kalau sudah Islam, jangan lagi mencari kebenaran. Udah salah itu.
dia sudah Islam tapi masih mencari kebenaran. Tapi belajarlah untuk menjadi orang benar. Karena kalau kita motivasinya mencari kebenaran, padahal sudah Islam, ya kebenaran itu Islam itu sendiri, tinggal mengamalkan, tinggal terus belajar. Nanti kita ketemu yang A, yang beda sama A, kita salahkan. Karena motivasinya salah, mencari kebenaran. Tahun depan ketemu penemuan baru B, selain B salah semua. Karena motivasinya mencari kebenaran, bukan belajar menjadi orang benar. Nanti tahun depan berubah lagi Pak, ketemunya C, selain C salah semua. Jadi jangan berebut benar, jangan berebut surga. Karena saya yakin betul orang Islam masuk surga semua. Itu pun begini, yang sepertiga mampir itu Bapak Ibu, itu masih dapat syafaat. Ada yang seminggu di neraka dapat syafaat. Ada yang sebulan di neraka dapat syafaat, masukin surga. Karena satu-satunya yang bisa memberi syafaat Nabi adalah Nabi kita. Nabi yang lain nggak bisa kasih syafaat itu. Orang datang kepada Nabi Adam minta syafaat, nggak bisa, kata Nabi Adam. Saya tidak bisa memberi syafaat. Datang kepada Nabi Ibrahim, nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa alaihi salam, nggak bisa. Yang punya syafaat Nabi kita. Kan begini, likulin nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Nah inilah pangkalnya Pak. Nabi-nabi yang dulu-dulu itu menyegerakan doa mereka yang pasti dikabulkan ini. Ketika Allah suruh minta, langsung minta mereka. Kecuali saya, kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati, aku sengaja menabungkan doaku, syafaatan li ummati yaumal qiyamah, akan aku tukar di akhirat nanti sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat nantinya. Yang dengan syafaat itu aku bisa menolong umatku masuk surga semua. Cuman satu syaratnya, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Yang mati dari umatku yang dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ketika matinya ya Pak, man mata min ummati, yang mati dari umatku ketika matinya la yusyriku billahi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ingat, bukan pernah musyrik tapi mati dalam keadaan musyrik, itu beda. Makanya umat ini Pak masuk surga semua, wa in zana wa in sarok. Umat ini masuk surga semua, walaupun mereka zina, walaupun mereka mencuri. Tapi ingat, itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Itu kan fi'il madhi. Jadi jangan diterjemahkan, oh berarti maling masuk surga dong, pezina masuk surga dong. Walaupun dia pernah, kan fi'il madhi, pernah berzina, pernah mencuri, pernah korupsi, pernah syirik, bahkan nyembah kuburan, nyembah Nyai Roro Kidul misalnya, pernah musyrik. Tapi dia bertobat, tapi matinya tidak dalam keadaan musyrik. Yang disebut dengan tidak diampuni sama sekali itu bukan orang yang pernah musyrik, tapi orang yang matinya dalam keadaan musyrik. Jadi hati-hati dengan kalimat yang matinya dalam keadaan musyrik. Nah umat Nabi ini selama dia matinya tidak dalam keadaan musyrik, masih ada syafaat. Makanya ada cerita golongan nol besar. Golongan nol besar itu bagaimana? Allah nanya sama malaikat. Padahal
Allah Maha tahu. Namanya dialog, Pak. Kata Allah, malaikat, masih ada enggak umat Muhammad di neraka itu? Habis, kata malaikat. Udah enggak ada lagi. Udah ke surga semua. Kata Allah, cari dulu. Maka oleh malaikat dicari di kerak-kerak neraka. Ternyata masih banyak, ya Allah. Kata Allah, apa amal mereka? Enggak ada, kata malaikat. Amal solehnya enggak ada. Mereka punya sholat, enggak punya. Mau boro-boro yang subuh kayak kita ini, Pak. Mereka punya sholat, enggak punya. Mereka punya puasa, boro-boro, enggak pernah. Mereka punya zakat, pelit, bakhil, bukan main. Mereka punya apa? Maksiat. Seberapa banyak maksiat mereka? Kata Allah, wajadna a'malahum minad dunubi ka'amtalil jibal. Luar biasa. Perbuatan maksiat mereka, kata Allah, kata malaikat, kami temukan bagaikan gunung yang menjulang-julang tinggi, saking banyaknya. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah, kecuali mereka punya syahadat, yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka pernah bersyahadat tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan belum batal karena murtad atau karena musyrik. Kata Allah, sekarang masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Allahu Akbar. Beruntung jadi orang Islam. Tapi ya mampirnya lama itu, Pak, dalam nerakanya. Yang jelas sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun lamanya. Tapi benang merahnya begini maksud saya. Umat Islam itu masuk surga semua. Yang membuat kita masuk surga itu bukan organisasi, bukan karena kita ber-NU, bukan karena kita ber-Muhammadiyah, bukan karena kita ber-FPI, bukan karena partai politik yang kita coblos, bukan karena nyoblos calon wali kota, bukan. Tapi kita masuk surga karena amal kita. Dan kita masuk neraka karena dosa-dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benang merahnya. Surga seluas langit dan bumi. Maka jangan pernah berebut surga, tapi berjuanglah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya masuk ke tema pokok kita. Uiddat lil muttaqin. Surga itu tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra. Satu, orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini luar biasa, Pak. Kalau orang berkata hemat rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, pelit pangkal kaya raya. Tapi teori Allah nggak kayak gitu. Teori Allah, kalau ingin kaya, kalau ingin akhirat, alladzina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra. Berinfaklah fi sarra, dalam keadaan lapang sekali, wajar kalau lagi sugih berinfak. Wadh-dharra, dan dalam keadaan sempit. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang merasa sempit rezekinya, silahkan dia berinfak dengan apa saja yang Allah karuniakan kepadanya. Karena aneh ini Bapak Ibu. Orang miskin suruh infak, orang lagi sulit suruh sedekah. Itu rumus dari Allah. Jadi bukan dengan mengejar dunia atau menumpuk-numpuknya. Karena begini, enggak ada habisnya, Pak, ngejar dunia ini. Enggak ada habisnya.
kita kaya hari ini, nanti lebih banyak yang lebih kaya dari kita. Kita punya rumah mewah hari ini, nanti orang bangun lebih mewah dari kita. Makanya kalau dongak ke atas itu enggak akan pernah puas. Makanya saya ini megang wasiat ibu saya, sampai sekarang tak pegang. Halah kinai aban begeser, tundoi saja baik keting. Jangan lihat awan berjalan, lihat saja jempol kaki. Ame dihisarena, kata ibu saya, lah lama dihisar. Ame dihi miskin, lah lama dihi miskin. Nah, saya terjemahkan ini Pak. Kalau kita susah nak, sudah lama kita susah. Kalau kita miskin nak, sudah lama kita miskin. Jangan tumben jadi orang miskin. Jangan tumben jadi orang susah. Jangan menghalalkan segala cara. Syukuri yang punya kita. Kamu bukan anak gubernur, kamu bukan anak pengusaha, kata ibu saya. Kamu bukan anak presiden, kamu anak petani. Jangan tumben nak jadi orang miskin. Jangan heran jadi orang susah. Terima apa adanya. Makanya saya Pak, itu pegangan saya, agar tidak mengejar dunia ini, agar enggak tertipu oleh dunia. Karena enggak akan ada habisnya ketika kita mengejar dunia ini. Balik lagi, ajaran Islam itu memang itu. Bagaimana kita berbagi dengan sesama. Saya jadi ingat perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Subhanallah. Saya ulangi sekali lagi, sesuapnya nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Karena kalau kita membangun 1000 masjid, kalau kita membangun masjid maksud saya mewah, paling orang ngomongnya wow masjidnya megah. Ini bukan pengecualian ya Pak, bukan pengecualian, artinya bukan berarti mengabaikan infak bangun masjid, bukan. Karena kadang-kadang di akhir zaman ini yatabahan nasu fil masajid, manusia cenderung berlomba-lomba mempermewah masjid. Itu kecenderungan manusia. Makanya kata Nabi, umatku akhir zaman berlomba-lomba mempermewah masjid. Kalau orang kita bikin masjid mewah, orang paling ngomongnya wow masjidnya megah. Tapi kalau kita memberi makan orang yang lapar, apalagi musim pandemi kayak gini, pagi dia nggak sarapan, sore mulai keroncongan, siang keroncongan, sore kelaparan. Mau ngutang ke warung, utang yang kemarin masih ada, belum dibayar. Mau minta ke tetangga sudah keseringan, ngempet nahan lapar. Lalu kita datang, enggak banyak, cuman bawa uang cepek, tapi bukan sogokan calon wali kota, bukan ya Pak. Apa namanya, kita berbagi. Saya yakin Pak, kalau dia sudah lapar dari pagi, beras enggak punya, kita bawa duit cepek, enggak tahan air matanya, pasti netes itu. Langsung ucap sama kita, makasih ya Pak, terima kasih ya Pak. Enggak habis-habis dia terima kasih. Enggak berhenti sampai di situ, masuk kamar dia, sujud, menangis sejadik-jadiknya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah kirim orang dermawan kepada kami. Maka benar kalau kata orang bijak, berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah inilah misionarisnya Nasrani. Mereka belum bicara agama,
sebelum mereka berbagi. Nah ini harus kita terima, ambil dakwah yang kayak gini. Oh zaman dulu Pak, di sebelah sana itu dia kasih super mie murtad, kasih beras sekarung murtad. Tapi enggak, jangan semata-mata dicaci itunya. Nah itulah dakwah Nabi. Bilal bin Rabah itu tidak pernah dikatakan Nabi kamu kafir, masuk Islam kamu, enggak begitu. Tapi dikhidmat oleh Nabi. Dia disiksa oleh tuan majikannya, disuapin oleh Nabi, dikasih makan oleh Nabi, ditemani oleh Nabi. Itulah dakwah Islam yang sesungguhnya. Kayak cerita pengemis Yahudi yang dikasih makan oleh Nabi. Makanya Bapak Ibu, kita sama ibu-ibu muhajirin, ya sama bapak-bapak juga ada sebagian punya gerakan sedekah 1000 sehari. Ternyata kalau dicari ya Pak, masih banyak betul orang terlantar itu. Kayak yang baru kita santuni Mbah Yahman, umur 86 tahun. Tinggal di Gubuk Geribik, numpang di kebun orang di Langkapura, bukan di kampung Pak, di Langkapura. Nyamuk di situ, nggak ada penerangan listriknya, diabaikan anak-anaknya. Subhanallah. Bersyukurnya beliau rajin ke masjid. Ada Mbah Markum, bapak-bapak naik jalan Ratulangi itu, ada pangkalan pasir, ada bengkel sebelah kanan. Ada Mbah Markum lumpuh sebatang kara, tinggal di gardu pangkalan pasir. Berak kencing di celana. Kalau kita ke sana pesingnya bukan main. Tiap bulan kita kunjungi Pak. Walaupun waktu kita kunjungi kan kita foto-foto. Ada bapak-bapak yang berjubah agama ngomong, kalau infak sedekah nggak usah pamer, nyut di hati. Ngomong nggak usah pamer. Ya kalau kita tersinggung berarti kita pamer betul. Kita diam saja. Ya di foto itu saya pikir niatnya i'lan lah, mengabarkan kebaikan. Apalagi saya itu ngelola duitnya itu bukan duit saya aja, tapi sumbangan banyak orang. Kalau infak pribadi saya, ngapain saya foto? Tapi karena itu orang banyak juga yang menyumbang, maka kita publikasi sebagai laporan, bukan pamer. Kita sesama umat Islam harus saling tolong menolong. Kalau saya sendiri nggak bisa, harus bareng-bareng. Ada Mbah Suwarti Pak, umurnya sudah 98 tahun, nggak bisa bangun lagi di Natal. Anaknya 6 nggak ada yang ngurus. Tiap bulan kita santuni di sana. Di Jalan Pandawa Ujung, Candi Mas Natar. Nah kadang-kadang kita makan enak, tapi kita nggak tahu ada tetangga kita yang kesusahan. Sampai teman saya Ustadz di sana sampai nangis. Kami nggak tahu selama ini Ustadz tahu dari mana? Ya dari mulut ke mulut. Sedemikian rupa. Ada yang sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya kemarin Pondok Pesantren Nurul Mutmainnah. Karena nggak punya air Pak, sumurnya tekor. Numpang ke rumah-rumah warga. Kalau hujan itu mereka mandi hujan. Subhanallah. Kalau hujan mandi hujan. Alhamdulillah sama ibu-ibu pengajian kita bareng-bareng. Kita bikin sumurnya Pak. Alhamdulillah sudah selesai sumurnya sekarang. Habis nilai total 30 juta. Nah itu yang di Merbau Mataram. Mandi 2 hari sekali santri. Mondoknya cuma 80.000 sebulan, makan di situ, tinggal di situ, sekolah di situlah. Luar biasa perjuangan para kiai di sana. Mandi 2 hari sekali, itu pun cuma 6 gayung, nggak boleh lebih, karena nggak punya persediaan air. 6 gayung, wuduknya 1 gayung. 2 hari sekali baru bisa mandi. Alhamdulillah baru kita rilis kemarin di Gerakan Serbu, terkumpul 45 juta. Sekarang sudah mulai ngebor. Nah saya pikir sudah banyak umat Islam yang berbuat kayak gitu. Kita fokus ke sana. Itulah dakwah Islam yang sesungguhnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berimpak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. 1. Yang kedua sekarang saya persingkat. Wal kadhiminal ghaiz, yang mampu mengendalikan amarahnya, gejolak hawa nafsunya. Itu ciri sifat ahli surga. Karena gara-gara tidak bisa mengendalikan emosi Bapak Ibu, muncul kesalahpahaman, muncul pertengkaran dan pertikaian.
Saya jadi ingat, ini yang paling saya khawatirkan sebetulnya. Gejolak emosi yang muncul di antara para sahabat. Sampai turun firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara kalian. Yang namanya kita antara pengurus masjid, tetangga, keluarga besar, hidup bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara, pasti ada kesalahpahaman. Pasti. Tapi solusinya bukan manas-manasin. Bukan berebut cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi solusinya fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara saudara-saudara kalian. Waktu sahabat salah paham, Nabi masih hidup, ayat turun, enak, kelar, clear dia Pak. Tapi begitu Nabi sudah wafat, sahabat salah paham, yang dibutuhkan cuma satu, orang-orang yang bisa mendamaikan. Waktu itu sayangnya sempat lalai, nggak ada yang mendamaikan. Maka terbunuhlah Khalifah Utsman gara-gara salah paham. Yang bunuh Khalifah Utsman kan sahabat sendiri, Amr bin Yasir. Gara-gara salah paham tadi. Tidak ada kompromi, nggak ada yang menengahi. Habis Khalifah Utsman wafat, diangkat Imam Ali, salah pahamnya nambah. Maka terjadilah perang saudara, perang Jamal. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia sia-sia dalam perang saudara. Itulah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Sama-sama sholatnya, sama-sama ke masjidnya, sama-sama membaca Qur'annya, belum ada madhab, belum ada Sunni Syiah, belum ada di situ Pak. Belum ada kelompok-kelompok, belum ada partai politik. Tapi gara-gara salah paham, perang. 18.000, nggak dikit itu. 6 bulan kemudian muncul perang Siffin. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Perang saudara. Sama-sama sujud, sama-sama menyembah Allah. Makanya saya pengen para kiai, para ulama, pimpinan-pimpinan ormas, kalau bisa menjadi penengah lah atas kondisi negeri kita ini yang belum turun-turun suhunya. Menjadi penengah, pendamai. Kita ini saudara. Kita ini sama-sama muslim, sebangsa dan setanah air. Kalau kita mau belajar dari negara yang berkuasa, Amerika itu mengapa mereka menguasai dunia Pak? Karena mereka mampu menjaga ketertiban di negara mereka sendiri, menjaga persatuan. Makanya mereka bisa menguasai dunia. Walaupun mereka ribut pilpres, bahkan kemarin ribut pemilihan terakhir, yang menang orang Lampung katanya ya Pak, Ajobidin katanya. Joe Biden lawan Donald Trump, ribut kayak manapun mereka, selesai pada akhirnya. Karena itu negara adik kuasa. Coba kalau Amerika itu ribut antara mereka, mereka akan jatuh ke bawah. Eropa, mengapa mereka negaranya kecil-kecil tapi menguasai dunia? Urusan dalam negeri mereka sudah tuntas. Sekarang yang nyusul Cina. Mengapa Cina menjadi adik kuasa baru? Karena walaupun negara mereka besar, rakyat mereka banyak, nggak bisa diadu domba. Karena di Cina itu rezim komunis, pakai tangan besi. Siapa yang kira-kira ngelawan, habisin. Nggak pandang apa agamanya. Makanya banyak pendeta Tibet sampai ribuan dieksekusi mati kan beberapa tahun yang lalu, karena dianggap melawan pemerintah. Sampai segitunya. Tapi pelajaran bagi kita, ketika negara itu bersih dari konflik, maka dia bisa menguasai dunia. Coba bandingkan sama negara Islam. Mengapa negara Islam rendah semua? Suriah perang, Irak perang, Saudi Arabia perang dalam kasus perang Yaman, Yaman perang, Libya perang, Afghanistan perang, Mesir bergejolak, Indonesia mau ikut-ikutan. Maka kita menjadi negara yang lemah. Saya pikir yang terpenting adalah wal kadhiminal ghaiz, mengendalikan amarah. Walaupun sangat ingin marah, kendalikanlah marah. Jangan marah. Karena itu solusinya. Dan yang terakhir, yang ketiga,
wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Ini sifat ahli surga. Menjadilah pemaaf walaupun kita dizolimi. Saya ulangi lagi, menjadilah pemaaf walaupun kita sendiri yang dizolimi. Karena begini Bapak Ibu, Nabi ketika perang Uhud sakit hati Pak, karena Hindun bininya Abu Sufyan membelah dada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Diambil jantungnya, pakai pedangnya diginiin, nih jantungnya Hamzah, diiris-irisnya, dimakan, dipertontonkan. Woi, terkenal Pak, viral lah kata orang sekarang, Hindun makan jantungnya Hamzah. Woi, sakit hati Nabi, walaupun itu masih saudaraan semua kan, sakit hati Nabi. Sampai Nabi mengatakan begini, kalau Hindun masuk Islam, seandainya masuk Islam pun, saya tidak mau lihat wajahnya, kata Nabi. Benar, dalam peristiwa Futuh Mekah masuk Islam Hindun. Begitu Hindun masuk Islam, masuk Masjidil Haram, ketemu Nabi, Nabi tersenyum. Sini bibi, kata Nabi, panggilnya bibi Pak. Sahabat sempat nyentil, ya Rasul, kata sahabat, katanya kalau Hindun masuk Islam nggak mau lihat mukanya. Ini kan mau, kata Nabi, itu dulu waktu saya lagi marah sama Hindun, tapi saya lebih baik memaafkannya daripada murka kepadanya. Saya lebih berharap dia dapat hidayah daripada mendapatkan azab dari Allah. Allahu Akbar. Menjadilah pemaaf walaupun saat itu kita benar-benar dalam keadaan terzolimi. Baik, demikian kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan, kalau ada silahkan Pak. Enggak jelas Pak suaranya. Iya. Bid'ah itu kita sering salah memberi batasan. Ada orang yang mengatakan bid'ah itu apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Kalau cuman itu batasannya, kacau Bapak Ibu. Nabi nggak pernah pengajian Sabtu subuh, setiap Sabtu subuh saja. Jadi bid'ah ini Pak. Emang Nabi ada nggak dalilnya Nabi kalau pengajian pasti Sabtu subuh? Karena rutinitas ini kan, rutinitas setiap Sabtu subuh. Karena ini rutinitas. Oh, nggak ada dalil satupun yang mengatakan Nabi kalau pengajian Sabtu subuh. Maka bid'ah pengajian di Sabtu subuh ini. Itu bahaya sekali. Kalau definisi bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Itu bahaya sekali. Contoh lagi, sholat tasbih. Ulama sepakat, rata-rata nih, mayoritas bukan semua, sholat tasbih itu sunnah. Tapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan Nabi pernah mengerjakan sholat tasbih. Enggak ada Pak, carilah. Tapi ada dalil Nabi ngajarin pamannya, tapi sama pamannya aja, tentang sholat tasbih. Tapi ulama sepakat, walaupun Nabi belum pernah disaksikan mengerjakan sholat tasbih, baik kesaksian istrinya, keluarganya, maupun yang lain, tapi karena Nabi pernah menganjurkannya, sholat tasbih tetap sunnah hukumnya. Begitu. Tidak ada yang membid'ahkan sholat tasbih sekarang. Sholat duha. Sholat duha itu kalau dari sahabat, sebagian membid'ahkan karena nggak pernah melihat Nabi sholat duha, tapi istrinya pernah melihat Nabi mengerjakan sholat duha. Jadi kalau patokannya sesuatu yang diamalkan oleh Nabi, selain itu bid'ah, ini ya Pak yang bikin kacau itu ini. Tapi bid'ah itu begini, sesuatu yang tidak diamalkan Nabi, atau tidak dianjurkan Nabi, atau tidak dibenarkan Nabi, dan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Ya, tidak diamalkan, atau dianjurkan,
atau dibenarkan atau bertentangan dengan sunnah Nabi. Contoh, enggak ada kekhususan pengajian itu harus Sabtu subuh. Tapi karena pengajian ini adalah anjuran Nabi duduk di halaqah majelis taklim, di majelis ilmu, maka karena sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya menjadi sunnah pengajian ini. Thalabul ilminya menjadi wajib, duduk di sininya menjadi sunnah bagi kita semua. Walaupun tidak harus Sabtu subuh. Contoh, yang berikutnya baca Yasin buat orang mati. Mengapa orang rame-rame membid'ahkannya? Padahal itu perintah Nabi kan? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Itu perintah Nabi. Jadi nggak usah ditanya, emang dulu Nabi waktu Khadijah meninggal dibacain Yasin? Nggak perlu bertanya begitu. Nabi sudah anjurkan bacakan Yasin buat orang mati. Berarti kalau sudah dianjurkan Nabi, hukumnya sunnah, tinggal kita mengamalkannya. Sama kayak tadi sholat tasbih, Pak. Sama sholat isyraq juga, sholat suruk. Tidak ada satupun kesaksian sahabat Nabi mengerjakannya. Makanya wajar kalau ada sebagian ulama mengatakan nggak ada sholat suruk itu. Tapi Nabi menganjurkan sholat isyraq. Nabi menganjurkan sholat isyraq ini. Ada anjurannya, walaupun tidak ada kesaksian Nabi pernah mengamalkannya. Tapi Nabi menganjurkannya. Makanya saya sering sampaikan, jangan terlalu kaku terhadap perbedaan mengenai sholat isyraq. Karena memang perbedaan itu sejak zaman dahulu kala. Tapi apakah mengamalkannya bid'ah? Ya tidak, karena ada anjurannya. Baca Yasin buat orang mati dan lain sebagainya. Jadi yang dikatakan bid'ah itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau dia sejalan dengan keumuman sunnah, itu sunnah juga hukumnya. Contoh, peringatan Isra wal Mi'raj enggak ada di zaman Nabi. Tapi dia masuk dalam kaidah usul fikih. Apa itu? Al-adatul mursalah. Al-maslahatul mursalah. Adat yang mengandung maslahat. Al-maslahatul mursalah. Yang mengandung maslahat. Karena ngapa? Peringatan Isra Mi'rajnya tradisi, adat kebiasaan, tapi isinya sunnah. Karena di dalam Isra Mi'raj itu ada pengajian, ngundang ustadz untuk ceramah, ada yang baca Quran, ada yang bersolawat kepada Nabi. Itu menjadi majelis ilmu. Karena majelis peringatan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, sejalan dengan sunnah, karena ada pengajian di situ, ada baca Quran di situ, ada nasihat di situ, maka hukumnya menjadi sunnah. Tradisinya maslahatul mursalah, sedangkan amalannya adalah amalan sunnah. Itu kaidahnya. Jadi jangan sampai kita patokannya cuma satu, apa yang tidak diamalkan Nabi. Banyak hal yang tidak diamalkan Nabi, tapi dibenarkan oleh Nabi. Contoh misalnya lagi, Pak, yang sering dilakukan orang Lampung, nyembelih sapi, kerbau, kalau siti, yai, nyai meninggal dunia. Oh, rame-rame orang mengatakan haram, bid'ah itu. Tapi ada penunjukan dari nasnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi pernah nyembelih kambing yang dibagi-bagikan sedekah kepada kerabatnya Khadijah atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Seekor kambing yang besar diniatkan sedekah atas Khadijah yang wafat meninggal dunia. Sahih Muslim, sampai Aisyah cemburu. Ya Nabi, kata Aisyah, kok Khadijah digitu-gituin amat sih? Saking cemburunya Aisyah, kok Nabi sampai sengaja betul nyembelih kambing besar sedekah atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Kata Nabi, kamu tidak akan pernah mampu menyaingi kemuliaan Khadijah. Subhanallah. Tapi banyak orang mengatakan bid'ah itu, Pak. Banyak orang mengatakan haram hanya gara-gara enggak umum saja. Tidak, Nabi lakukan. Tapi ya enggak boleh maksa. Gara-gara itu rumah kegade, ngutang ke bank, itu yang jangan. Kalau mampu, seperti tradisi lama orang-orang Lampung ya, nyembelih kerbau, apalagi orang Menggala, memang kerbaunya banyak, kan kerbau liar tuh di kawasan Menggala itu, kerbau banyak, dia pengen nyembelih, hak dia, itu sedekah. Yang penting tidak dipaksakan. Jadi bid'ah itu
sesuatu yang tidak diamalkan Nabi, atau tidak dianjurkan Nabi, atau tidak dibenarkan Nabi, atau sesuatu yang memang bertentangan dengan sunnah Nabi. Contoh Pak, kayak kebiasaan di pantai selatan itu, maulid tapi rebutan lemper sampai keinjek-injek misalnya. Seakan-akan kalau makan lemper, makan apa, makanan yang diarak itu, mereka akan dapat keajaiban, sesuatu yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. Maka itu yang disebut dengan bid'ah. Jadi demikian. Silakan, masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekarang ada beberapa pesantren yang tidak ada air, di mana santri masih mandi gayung, wudu satu gayung. Yang saya katakan bahwa sahnya sholat itu yang pertama adalah wudu. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah nggak wuduknya gitu ya? Pertanyaannya ya Pak ya. Oh, satu gayung itu dengan wuduk satu gayung ya Pak. Iya. Wuduk segini saja sah ini Pak. Segini sah. Jadi wuduk segini saja sah hukumnya. Karena bagaimana wuduk yang pakai embun itu kan? Jadi Nabi itu berwuduk itu, Nabi berwuduk paling banyak satu mud, paling banyak satu mud. Gelas mud itu seginilah kali ya, satu mud itu. Dibanyak-banyakin satu mud itu seginilah. Di 2 kali gelas inilah katakanlah, 2 kali gelas ini. Paling banyak wuduk Nabi itu satu mud. Kan kalau kita zakat itu berapa? 4 mud kan. Jadi cuman segini paling airnya. Karena memang kecil sekali lobangnya. Nah, ini tripanca ini sudah pernah saya coba, lobangin sebesar pipet inilah. Terus ada yang megangin, nyisa air segini. Dipakai untuk wudhu itu nyisa air segini Pak. Jadi usahakanlah memang jangan berlebih-lebihan. Cuman kalau pakai gayung, mengapa nggak cukup air segayung? Ketumpahnya kebanyakan soalnya. Maka gunakanlah padasan atau jerigen. Kalau Nabi itu kantong kulit dilobangin sedikit, kemudian ditumpahkan untuk menghemat air sedemikian rupa. Jadi al-israfu fil ma, berlebih-lebihan dalam menggunakan air itu hukumnya makruh, enggak boleh. Maka berwuduklah dengan sehemat mungkin airnya, termasuk keran. Jangan dibuka terlalu lebar, sedikit saja, yang penting mengalir air. Jadi demikian. Itu kalau untuk wudhu. Tapi kalau untuk mandi wajib, minimal ratakan air ke seluruh tubuh. Ratakan air ke seluruh tubuh. Itu syarat minimalnya. Rukun mandi wajib itu meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi kalau wudhu, segini pun sah wudhunya. Baik, masih ada? Baik Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan awal Ustaz tadi bahwa surga ini seluas langit dan bumi. Jadi dalam pemikiran saya, kalau dilepas langit dan bumi berarti habis surga semua. Pertanyaan saya, posisi neraka di mana? Kemudian yang kedua, penjelasannya Ustaz tadi, orang yang masuk neraka itu bisa masuk surga kalau dia mendapatkan syafaat. Nah, pertanyaan saya, untuk mendapatkan syafaat itu pertimbangannya apa? Apa syarat-syaratnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita jangan menyangka alam ini hanya terbatas pada langit dan bumi saja. Nah, itu. Jadi ada alam ciptaan Allah lainnya selain kategori langit dan bumi.
Jadi mengapa selalu langit dan bumi yang disebut dalam Al-Quran makhluk Allah, padahal bukan cuma langit dan bumi, Pak. Padahal ada matahari yang lebih gede daripada bumi ukurannya kan. Ada juga planet-planet. Mengapa disebut langit dan bumi? Bumi mewakili makhluk Allah yang terdekat dengan manusia. Sedangkan langit mewakili semua makhluk Allah yang terjauh dari umat manusia. Nah, muncul pertanyaan, apakah di luar langit itu masih ada makhluk? Boleh jadi masih ada makhluk. Jadi ruang ini tidak hanya dibatasi langit dan bumi saja, ruang itu. Jadi kalau seandainya surga seluas langit dan bumi, lo neraka di mana? Ya di kaplingan yang lain yang jelas lah. Di kaplingan yang lain. Karena Allah Maha Pencipta. Karena kalau semut menyangka, kalau dia semut dalam gelas, semut nyangka dunia semut itu selebar gelas ini kan? Karena dia dalam gelas. Istilah kata katak dalam tempurung itu. Karena dia nggak pernah keluar. Sama kayak kita. Kita anggap ciptaan Allah ini cuma sebatas langit dan bumi. Padahal mungkin di ruang yang lain Allah punya ciptaan yang lain lagi. Hanya saja ketika kiamat terjadi, ruang dan waktu ditiadakan. Ruang bumi nggak ada, langit juga nggak ada. Hapus semuanya, hancur semuanya. Yang ada adalah surga dan neraka. Ada konstruksi ruangan yang baru. Jadi sedemikian rupa, Pak. Jadi sekali lagi, makhluk ciptaan Allah itu tidak hanya terbatas pada langit dan bumi. Mungkin, ini mungkin bahasanya, karena saya bukan Tuhan, mungkin di luar langit masih ada ciptaan Allah yang mungkin lebih luas daripada langit dan bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalimatnya begini, surga itu, kalimatnya bukan begini, surga itu menempati langit dan bumi, bukan. Surga itu ukuran luasnya seluas langit dan bumi, ukuran luasnya. Bukan surga itu memenuhi langit dan bumi, bukan. Tapi ukuran luasnya sama seperti luasnya langit beserta bumi. Itu maksudnya. Baik, kemudian yang berikutnya, syarat mendapat syafaat. Sudah disebutkan tadi. Man mata min ummati la yusriku billahi syai'an. Yang mati dari umatku dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Semua dapat syafaat. Berhak. Yang penting KTP-nya Islam. Ngakunya Islam. Dia membaca 2 kalimat syahadat. Selama tidak batal karena musyrik, dia berhak mendapatkan syafaat. Cuman bedanya, syafaatnya di mana? Ada yang berhak mendapatkan syafaat untuk masuk surga tanpa hisab. Syaratnya berat. Ini harus minimal 1 haji mabrur, syuhada di medan tempur, ulama yang mengamalkan ilmunya, orang yang dermawan. Harus begitu. Berat nih. Nah, orang-orang ini kalau mereka masih kurang amal untuk masuk surga tanpa hisab, maka Nabi diizinkan memberi syafaat, mereka masuk surga tanpa hisab. Begitu. Terus ada yang mendapat syafaat di mana? Di yaumil hisab, waktu dihisab. Waktu dihisab, amalnya masih kurang, syafaat Nabi mencukupkannya. Ada yang fi yaumil mizan, waktu ditimbangan, Nabi memberi syafaat kepadanya. Ada yang hampir betul masuk neraka, udah digeret masuk neraka, gara-gara dapat syafaat enggak jadi masuk neraka, kemudian dia masuk surga. Tapi ada yang suruh mampir ke neraka, Nabi nangis, ya Allah, umatku itu jangan ditaruh ke dalam neraka, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Kata Allah, ntar dulu, yang ini nih nanti ngasih syafaatnya, tak goreng dulu dalam neraka. Nggak bisa langsung, Pak, masukin neraka. Ada yang sebulan di neraka bisa dapat syafaat, angkut masukin surga. Ada yang setahun di neraka dapat syafaat, angkut ke surga. Ada yang tadi golongan 0 besar, sebelum masuk neraka Nabi nggak bisa memberi syafaat. Tapi setelah mereka lama di neraka, barulah Nabi diizinkan memberikan syafaat. Jadi syafaat itu ada di beberapa tempat.
Jadi syafaat itu ada beberapa kategori yang diizinkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi yang saya bahas yang tadi itu khusus yang Nabi belum bisa kasih syafaat sebelum mereka disiksa di dalam neraka terlebih dahulu. Tapi secara umum syafaat itu yang penting satu syaratnya, jangan mati dalam keadaan musyrik menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi demikian. Cukup. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.